nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita buka pengajian kita pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan niat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan istiqomah kepada kita, istri kita, keluarga kita, anak cucu kita sampai hari kiamat, istiqomah di dalam iman, di dalam Islam, dan kita selalu diberikan limpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keluarga, harta, tetangga dan lain sebagainya. Ala hadiniyah wa ala niyatina masyayikhina al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin sekalian, subhanallah, pada sore hari ini Allah tolong kita untuk membuka pengajian kita. Dan kajian kita pada hari ini sangat luar biasa, karena yang akan kita kaji adalah tafsirnya Al-Quran, Allah. Yaitu kita akan mempelajari terjemahannya, sedikit nanti kita baca tentang tafsir-tafsir atau cerita-cerita atau kisah-kisah ataupun apa saja yang berkaitan dengan ayat-ayat yang kita baca. Kita mulai dengan surat Al-Fatihah, ya. Biar enak saya baca, jangan menirukan ya. Nah, nanti setelah itu diterjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada ro yang bertasydid, itu harus ditunaikan. Apalagi kalau kita menjadi imam atau dalam sholat, nah itu harus ditunaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, maka kita sebelum baca itu membaca ta'awudz. Nah, ta'awudz ini diantara artinya a'udzu billahi, aku berlindung dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang dilaknat. Nah, atau syaitan yang dibelenggu, yang dilaknat ya. Kemudian ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini diceritakan di dalam tafsirnya bahwasanya Bismillah ini adalah ringkasan dari ringkasan katanya. Nah, diceritakan bahwasanya dari seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, terutama kepada Nabiullah Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil, Nabi Daud kitab Zabur, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kitab Al-Quran. Nah, itu semua ringkasan dari kitab-kitab itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian ringkasan daripada Al-Quran ini semua intisari maknanya itu Allah ringkas di dalam surat Al-Fatihah. Makanya kita sering mendengar sebutan nama Ummul Kitab, ya, induk atau ibu daripada Alkitab yaitu Al-Quran. Lah, dari surat Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat ini ringkasannya adalah di dalam ayat yang pertama yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bismillah itu sangat hebat ya, sangat hebat sekali. Kemudian di dalam Bismillah ini diringkas lagi di dalam huruf yang pertama yaitu ba. Nah, ringkasannya lagi terletak di dalam titiknya lafaz ba itu. Nah, sebagian ulama itu menafsirkan maksud daripada titik lafadznya ba itu adalah kemantapan di dalam keimanan dan keyakinan yang ada di dalam setiap hati kita. Kalau iman, yakin, betul-betul sudah mantap, nah sudah itu. Semuanya ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bismillah ini subhanallah hebat sekali ya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyabdakan ij'alu fi kulli sya'nikum bi bismillahirrahmanirrahim. Kalian jadikanlah setiap permulaan keadaan kalian dimulai dengan membaca bismillah. Mau duduk bismillah, mau berdiri bismillah, mau makan bismillah, minum bismillah, mau tidur bismillah, apa saja. Bahkan mau masuk WC itu pun di dalam doanya bagaimana? Dimulai dengan bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi kalau di dalam toilet atau WC, tempat buang hajat, ini bolehnya berzikir secara lisan di luarnya, tidak di dalamnya. Kemudian juga ada kaitannya dengan bismillah. Ini ada beberapa ijazah yang diberikan kepada kita, termasuk dari Romo Kiai Mahmud dulu ya, untuk mencerdaskan otak kita. Nah, mungkin panjenengan punya putra putri atau cucu ya, itu biar putra putrinya atau cucunya cerdas, itu wiridannya baca bismillah. Dulu Kiai Mahmud memberikan ijazah itu membaca bismillah kalau malam hari pas sholat tahajud ya, itu 786 kali. Berapa Bapak? 786 kali. Ya, itu nanti malam dibaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai bilangan sekian, ditiupkan ke air. Nah, pagi ketika anak kita atau cucu kita mau sekolah, diminumi air tersebut. Nah, ini menjadikan asbab hatinya orang yang minum air itu Allah akan bukakan untuk menerima ilmu-ilmu agama. Maka dari itu bagaimana kita niat untuk amalkan insyaallah ya. Nah, 86 kali. Yeah. Masih ingat itu waktu tahun sekitar 94 kalau nggak salah, saya dibawa ayah saya ke sini ya. Disuankan Kiai Mahmud itu diberi ijazah itu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, paling 15 atau 20 menit Pak itu. Kemudian juga ada satu kisah, itu orang membaca bismillah, seorang wanita solihah. Seorang wanita solihah diberi ujian, dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang tidak soleh. Lah, si wanita tadi saking solihahnya, setiap pekerjaan yang akan dia mulai, setiap keadaan atau aktivitas yang akan dia kerjakan, semuanya dimulai dengan bismillah.
Nah, suaminya itu sangat benci sekali, namanya bukan orang soleh ya. Istrinya selalu zikir bismillah malah dibenci. Tapi seorang suami tadi tidak punya celah untuk menyalahkan istrinya. Akhirnya bagaimana? Suatu saat dia ingin menjebak istrinya itu. Nah, dikasih duit banyak begitu. Setelah itu duitnya dicuri oleh suaminya lagi, dan dia rencana mau minta duit yang telah diberikan oleh sang suami tadi. Maka betul rencana demi rencana sudah dilaksanakan. Begitu duit sudah diambil dari tempat penyimpanan itu, sang suami bertanya, "Wahai istriku, di mana duit yang kemarin aku berikan kepada kamu?" Maka istrinya, "Oh ya, saya simpan di dalam lemari, aman." Gitu. Nah, akhirnya apa, si istri tadi masuk kamar, buka lemari dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, duit yang sudah disembunyikan oleh sang suami tadi katanya sudah dilempar ke dalam sumur. Itu Allah datangkan malaikat untuk mengambil secepat ya yang Allah kehendaki, kemudian diletakkan lagi ke dalam lemari katanya. Allah. Inilah hebatnya bismillah ini. Ya. Kemudian lagi tentang Al-Fatihah, surat Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ayat yang terakhir. Ini juga dikatakan Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Nah, Fatihah itu kalau di dalam hadisnya baginda Rasul adalah tergantung niatannya orang yang membacanya. Maknanya apa? Fatihah itu faedahnya adalah serbaguna. Mau digunakan apa saja bisa. Kesulitan apapun kalau hakikat Fatihah ini sudah mantap di dalam hati, cukup baca Fatihah sekali, ditiupkan air atau didoakan orang yang minta doa, pasti Allah letakkan kabul di situ. Allah kabulkan di situ. Qabuliyah. Makanya dari hadis inilah kalau orang itu membaca Fatihah ya, sehingga keyakinan yang ada di dalam hati Al-Fatihatu lima quri'at lah, ya pasti Allah akan kabulkan, karena ini adalah janji atau sabda dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu almarhum Ki Uzairan memberikan ijazah surat Al-Fatihah ini supaya hakikatnya Fatihah kita dapatkan di dalam hati. Itu ijazahnya sehari semalam dibaca 100 kali. Dimulai dengan bismillah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Dulu cara membacanya kalau habis subuh dibaca 30 kali. Nanti habis zuhur 25 kali. Nah, nanti habis asar dikurangi 5 menjadi 20 kali. Berarti pinten, Pak? 30 tambah 25 75 ya, 55 ya. Tambah 20 75. Nah, nanti habis maghrib 20 15 ya. Berapa tadi? 30 25 20. Nah, habis maghrib 15. Nanti habis isyanya 10 kali. Genap 100 kali. Oke. Ini kalau ijazah secara umum dulu Ki Uzairan seperti itu. Tapi kalau ijazah yang secara khusus waktu saya minta ijazah Fatihah sama dengan Ki Fatah, yaitu dibaca 21 kali. Setiap selesai sholat 5 waktu, Pak. Masya Allah, dan saya rasakan fadilahnya luar biasa. Ada kesulitan apapun ya baca bismillah, Allah mudahkan. Bahkan waktu masih mondok itu termasuk dulu kesulitan kita itu namanya santri ya, kunci itu hilang. Kunci lemari itu. Lah itu loh, saya pakai lidi itu ya. Nah, akhirnya pakai lidi. Sebelumnya kita bacakan Fatihah, lah kok bisa buka, Pak, kunci lemari itu. Ya tentunya mungkin waktu itu yakinnya sedang mantep-mantepnya. Nah, maka inilah benar apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kita, bahwasanya menyelesaikan masalah itu adalah dengan buat amalan. Nah, maka untuk itu ini termasuk pembukaan bagaimana pentingnya baca surat Al-Fatihah. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji hanyalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, di sini Allah terangkan
bahwasanya memang yang pantas dipuji dengan pujian yang sempurna, pujian yang dengan asma-asma Allah, Asmaul Husna yang ada 99 di dalam Al-Quran itu, yaitu ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang zat yang tidak ada cacatnya sama sekali, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam, itu sampai terakhir Asmaul Husna itu kalau kita mau mempelajari makna-maknanya itu memang merujuknya adalah kepada satu perkara yang pantas dipuji dengan segala pujian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menguasai seluruh alam, seluruh dunia. Nah, kalimat alam di sini kalau menurut ulama tafsir masih Allah, selain Allah itu namanya alam. Langit, bumi, matahari, air, tanah, semua selain Allah, manusia, jin, hewan, semuanya adalah namanya alam. Nah, ini yang maha menguasai, yang maha menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah ini mengajari bagaimana seorang hamba ini selalu usaha bersyukur, jangan mengeluh. Nah, kalau orang Jawa itu bilangnya apa mengeluh ya? Ngersulo, gitu. Ampun gersulo. Nah, tapi orang itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan apapun dengan hakikatnya syukur, itu pasti keadaan itu nanti akan dirubah menjadi lebih baik. Nah, wah, ini bagaimana Pak? Saya kok suruh bersyukur, yang saya miliki itu loh hanya sepeda ontel. Kamu pandang tetangga kamu yang tidak punya sepeda, kehidupannya lebih rekoso, lebih sulit. Nah, kalau nggak punya sepeda, punyanya kaki, tapi diberi kaki yang sehat. Nah, supaya bersyukur bagaimana? Lihat tetangga kita yang kakinya itu 4, yaitu yang 2 kaki yang asli, yang 2 kakinya roda itu. Nah, atau bahkan 6 ya itu ya. Nah, maka itu kita akan lebih bersyukur. Makanya orang itu kata baginda Rasulullah SAW supaya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis beliau, urusan dunia unduru ilaman huwa adnakum, urusan harta, urusan pangkat, urusan jabatan, lihatlah orang yang hartanya lebih rendah daripada kamu. Urusan jabatan juga seperti itu, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Nah, sehingga kita akan selalu bersyukur. Contohnya tadi, sudah diberi kendaraan walaupun sepeda ontel, syukur alhamdulillah. Aku kalau pergi ke masjid naik sepeda tidak lebih capek daripada yang jalan kaki. Yang diberi kaki pun dia harus bersyukur, kakinya masih sehat walafiat, belum kena stroke, belum kena diabetes ya. Belum diamputasi. Dia pandang orang yang kakinya sudah tidak bisa bergerak alias stroke. Nah, ini susahnya lebih nggak karu-karuan. Maka orang itu kalau memandang urusan dunia seperti itu, isinya syukur dong, tidak pernah mengeluh. Tapi kalau yang dipandang dunianya ke orang yang lebih tinggi, nggak ada syukurnya. Dia akan selalu terongrong hatinya, kapan aku lebih kaya lagi, jabatanku lebih tinggi lagi, seperti itu. Makanya dikisahkan di dalam kisah Israiliyat, ini kisah Israiliyat itu kalau di dalam tafsir kisah yang terjadinya sebelum diutusnya baginda Nabi di zamannya Bani Israel. Nah, ini kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad boleh percaya, boleh juga tidak. Nah, tapi kita ambil pelajaran yang baik. Di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, pelajaran syukur ini sudah ada. Nah, ada umatnya yang kaya raya nggak karu-karuan hartanya itu. Nah, kalau sekarang itu apa ya, orang bilang apa 9 naga tuh bagaimana lah. Atau orang kaya urutan yang keberapa gitu, bahkan kayanya nggak karu-karuan. Nah, maka orang yang kaya raya tadi di zamannya Nabi Musa, saking banyaknya harta, dia bilang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku ini sudah kebingungan ngitung duit saya, ngitung hartaku sudah kebingungan ini. Tolong mintakan resep kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya menjadi melarat, katanya. Maka Nabi Musa pun diberi mukjizat oleh Allah, bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanya kepada Allah, ya Allah, ini ada salah seorang hambamu, umatku, dia ini kaya raya, hartanya melimpah ruah, kok dia pengennya
miskin, pengennya melarat. Nah akhirnya, oh mudah wahai Musa, sampaikan kepada hambaku itu kalau dia ingin miskin, ingin melarat, suruh dia untuk tidak bersyukur kepadaku. Nah, karena ini sebagai seorang tamu di rumahnya Nabi Musa, yaitu disuguhi secingkir kopi gitu ya, atau teh gitu. Setelah itu umatnya Nabi Musa tadi minum teh, kemudian bilang, wahai Nabi Musa, bagaimana saya kok meninggalkan syukur kepada Allah? Allah selalu memberikan kenikmatanku. Saya minum gini aja rasanya nikmatnya nggak karu-karuan. Kok saya meninggalkan syukur? Nggak bisa saya tidak bersyukur kepada Allah. Lah itu katanya cangkir yang sedang dipegang itu karena rasa syukur dia bisa menikmati minuman yang ada di depannya, langsung Allah rubah menjadi emas. Maka inilah benar apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Hari yang berikutnya ada umatnya Nabi Musa yang melaratnya itu sekerenya nggak karu-karuan, rumah nggak punya, ya, harta nggak punya, katanya itu hartanya yang dia punya itu hanya sarung saja, nah, sehelai sarung yang melipat di badannya. Maka datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong saya mintakan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, mintakan resep supaya saya itu jadi orang kaya. Maka Nabi Musa pun seorang kalimullah yang bisa bicara langsung kepada Allah bertanya, ya Allah, ini ada hambaku yang miskinnya nggak karu-karuan, minta resep, minta arahan dari engkau bagaimana supaya dia ini menjadi orang kaya. Oh mudah, resepnya sama dengan yang kemarin, suruh dia itu bersyukur. Nah, kalau kemarin ingin miskin, suruh dia tidak bersyukur, yang sekarang suruh dia bersyukur. Maka akhirnya disampaikan oleh Nabi Musa, wahai umatku, ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan, kalau kamu ingin jadi orang kaya, selalulah bersyukur kepada Allah. Maka seorang umat tadi bilang, wahai Nabi Musa, bagaimana saya itu mau syukur? Saya ini orang melarat-melaratnya di negara ini, saya harta nggak punya, hanya sehelai sarung ini, saya nggak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya itu loh, karena dia nggak mau bersyukur, itu sarungnya dibawa kabur oleh angin itu. Akhirnya tambah miskin lagi dia. Maka inilah pelajaran dari ayat yang kedua, yaitu orang itu usaha selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ini sebagian ahli tafsir mengatakan Ar-Rahman, sayangnya Allah ini kalau di dunia ini adalah ya untuk hambanya yang taat kepadanya dan untuk hambanya yang tidak taat kepadanya. Makanya kita lihat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak iman kepada Allah, tidak mentaati perintah-perintah Allah, di dunia pun masih diberi sayangnya Allah. Mereka masih bisa minum, menghirup udaranya Allah, jantungnya pun masih digetarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Rahim, sayangnya Allah nanti di akhirat ini hanya untuk orang yang beriman saja. Bagaimana orang-orang yang ketika di dunia tidak iman kepada Allah, sekarang di negeri akhirat inilah hari pembalasan, yang iman dimasukkan ke dalam surga, yang tidak iman dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita termasuk di surga semua ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Maliki yaumiddin, Allah lah yang merajai seluruh hari kiamat. Hari kiamat. Jadi yang mengatur nanti dunia itu akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan kapan terjadinya hari kiamat itu pun merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang hambanya tidak ada yang tahu. Maka bagi kita itu tidak usah mencari-cari kapan hari kiamat, tidak usah. Tugas daripada kita adalah bagaimana memperbanyak perbekalan yang hendaknya aku bawa ke negeri akhirat, baik dari iman, takwa, sholat, zakat dan lain sebagainya, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Inilah perbekalan-perbekalan yang akan aku bawa nanti ke negeri akhirat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini Allah menjelaskan hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ya. Di sini ada kaidah di dalam ilmu nahwu, maf'ul bih itu didahulukan. Ya. Kalau kita kan minta atau objek itu kan terakhir ya. Kalau di dalam bahasa Arab kok ada objek kok didahulukan, yaitu iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Nah, ini di sini ada makna yang khusus, ada hikmahnya yang khusus, yaitu bagaimana memang untuk memantapkan satu-satunya zat yang kita sembah dan satu-satunya zat yang kita mintai pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau orang itu sudah masuk hakikat lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dia doa apapun ya, kemudian kapanpun itu masya Allah ijabahnya itu cepat sekali itu. Nah, maka diantara kaifiyah atau cara ya, mewiridkan atau mendikirkan surat Al-Fatihah seperti yang disebutkan tadi, sebagian ulama itu menyarankan kalau sampai lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang 3 kali, 7 kali, 9 kali, 21 kali, supaya kita itu bergantungnya hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, sehingga kita tidak bergantung lagi kepada makhluk siapapun. Saya punya masalah begini, aku kembali minta tolong kepada Allah. Punya persoalan seperti ini, kesulitan seperti ini, saya minta tolong hanya kepada Allah. Dan saya yakin, bahkan kita semua yakin, setiap orang yang hidup di dunia punya permasalahan-permasalahan, punya kesulitan-kesulitan, ujian-ujian. Nah, ini kuncinya hanyalah kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan di sini kan pakai tasdid kan, iyyaka. Ini bahkan kalau tasdidnya kok dihilangkan ketika kita baca dalam sholat, ini sholatnya nggak sah ini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Maka ini untuk memantapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang artinya tunjukkanlah kepada kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, ini bagaimana Allah mengajari kepada kita di dalam surat Al-Fatihah, selalu kita ini berdoa kepada Allah. Bahkan yang kita doakan bukan diri kita saja, lafadznya ihdina, tunjukkanlah kami ya Allah. Nah, ini kalau ulama dakwah itu memahami, makanya orang itu jangan pikir pribadinya, pikirlah umat di seluruh dunia. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk membaca ini kan, ihdina, tunjukkanlah kepada kami ya Allah. Maknanya kami kan kita semua, orang banyak. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bahkan ini kita baca dalam sehari semalam itu paling tidak 17 kali surat Al-Fatihahnya. Karena di dalam hadis diceritakan la sholata liman la fatihata lahu, sholat seseorang itu tidaklah dihukumi sah apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Lah jalan yang lurus itu bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Lah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang lain diceritakan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang pertama golongannya para nabi dan para rasul. Inilah jejak mereka, jejak para nabi, para rasul yang akan kita ikuti, yang akan kita tiru dalam kehidupan kita. Minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang mantap dalam keimanan dan ketakwaannya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Wasyuhada, orang-orang yang telah mati syahid, bagaimana paman baginda Rasulullah Sayyidina Hamzah telah gugur, telah wafat ketika dalam suatu peperangan bersama baginda Nabi. Beliau ditombak oleh seorang budaknya orang kafir bernama Wahsy. Kemudian
dibelah dadanya, diambil limpahnya, diambil livernya, dimakan mentah-mentahnya oleh tuannya yang bernama Hindun. Nah, itu tuannya Wahsy kan perempuan, ya, Hindun. Tapi pada akhirnya setelah beberapa tahun Wahsy masuk Islam dan Hindun pun masuk Islam. Wasyuhada'i wassolihin, dan orang-orang yang baik amalannya. Nah, orang-orang yang lurus di dalam ubudiyahnya, orang-orang yang lurus di dalam keyakinannya, orang-orang yang lurus di dalam muamalah muasyarahnya, inilah yang namanya as-solihin. Nah, orang-orang yang soleh, maka inilah kita akan meniru-niru dan mengikuti jejak langkah mereka, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimarahi, waladhdallin, dan juga bukanlah orang-orang yang tersesat. Nah, ini orang-orang yang dimarahi kalau dalam tafsir adalah orang-orang Nasrani. Mereka itu sudah diberitahu oleh nabinya, yaitu Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, inni mubasysyirum bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, di dalam surat As-Saff. Nabi Isa itu sudah menjelaskan, ya, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil yang asli itu sudah menjelaskan bahwasanya nanti akan datang setelahku, bahkan saya memberi kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang utusan yang namanya adalah Ahmad. Ahmad ini nama lain dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Nasrani tidak mau mengimaninya. Maka akhirnya mereka dimasukkan di dalam Al-Qur'an yang bernama Al-Maghdub, orang-orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan juga bukanlah jalan-jalannya orang yang tersesat. Nah, orang tersesat ini kalau dalam tafsirnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu adalah dari keturunannya Nabi Yakub, Nabi Yakub atau Nabi Ishak itu. Kemudian mereka dilahirkan di zaman Bani Israel. Kemudian mereka itu sudah diberitahu juga nanti di akhir zaman. Mereka bahkan sampai sekarang orang Yahudi pun tahu yang benar itu agama Islam itu tahu. Tapi mereka gengsi. Kenapa kok yang menjadi nabi akhir zaman itu kok dari keturunannya Bani Ismail, bukan dari Israel gitu. Maka akhirnya mereka dikatakan orang-orang yang tersesat. Sebenarnya mereka tahu yang benar itu memang Al-Quran, kitabnya umat akhir zaman itu Al-Quran, tapi mereka menyelewengkannya, bahkan mengingkarinya gitu. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah itu, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan sekali-kali tidaklah akan rela darimu wahai Muhammad orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga kamu sendiri mengikuti agama mereka. Maka kita perlu waspada kalau sedang bergaul atau dengan ini ya, dengan orang-orang yang di luar agama kita, kita harus lebih waspada dan lebih berhati-hati. Nah, karena sudah ada nasnya, mereka itu sebenarnya nggak akan puas sehingga orang Islam itu masuk ke agama mereka semua. Ini sudah nas yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Nah, maka untuk itu bagaimana kita ini yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran surat Al-Fatihah ini, pertama selalu bersyukur, dan setiap kali kita beraktivitas dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga bagaimana selalu kita ini bergantungnya hanya kepada Allah. Kemudian yang berikutnya kita selalu minta hidayah, petunjuk yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Maka dengan adanya kita meluangkan masa mau menghadiri majelis taklim seperti ini, semoga kita digolongkan orang-orang yang soleh semua. Bahkan keberkahan dari majelis kita, anak cucu kita sampai hari kiamat diberi istiqomah dalam iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Inilah sedikit pembukaan dari kitab tafsir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup mungkin ada sesi pertanyaan, silahkan. Nggih, monggo. Nggih. Kristen yang Advent ya.
Jadi saya maju mundur. Nggih. Sebaiknya maju atau mundur. Nggih. Kalau pertanyaannya apakah ada kewajiban kita ini mengajak ya. Kalau kewajiban ya tetap ada, Pak. Tapi berhubung kita kan negara berdasarkan hukum ya. Nah, maka ya kita merujuk kepada hukum negara juga ya. Ya dengan penuh kehati-hatian lah. Karena kan secara hukum negara tidak boleh mengajak kan. Nah, lah ajakan kita harus dimulai dari hati kerisauan yang sangat tinggi tadi. Kemudian kita tunjukkan akhlak yang baik. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin, agama kasih sayang, agama lemah lembut dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah ada kerisauan seperti itu, ya sudah, nanti hasilnya bagaimana kita serahkan kepada Allah. Karena yang memberi petunjuk kan hanyalah Allah. Nabi sendiri sudah difirmankan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk wahai Muhammad. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Bagaimana hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, kurang lebihnya begitu. Baik. Cukup nggih pertanyaannya satu saja? Nggih, alhamdulillah kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.